angkanya dibagi dengan D, kemudian NRE-nya dihitung, maka baru kita bisa melihat atau menentukan fanning faktornya berapa, ya, fanning friction faktornya berapa, harga F-nya ini berapa. Sehingga kalau untuk yang turbulen, friction faktornya itu tergantung dari NRE dan relatif roughness-nya. Ya. NRE dan roughness ini bisa kita lihat dari figur 2.10.3 Gim-Koplis, persamaan-persamaan pressure drop dan kehilangan friksi pada pipa untuk aliran turbulen sama dengan pada aliran laminer. Sehingga total friksinya ini nanti saya tunjukkan untuk melihat ini ya, fanning faktornya dulu. Nah, di sini saudara bisa lihat dari kurva figur 2.10.3 ya. Kita bisa buka figur 2.10.3. Oke, di sini ada material of construction, material dari pipanya, ya, ada macam-macam steel, ada wrought iron, ada cast iron, ada concrete dan sebagainya. Dan kolom yang berikutnya ini adalah harga roughness-nya. Kita lihat di sini bahwa roughness-nya ini satuannya meter. Hati-hati ya, satuannya meter. Kalau saudara mengerjakan dalam British, maka harga-harga roughness yang ada di sini saudara harus konversikan ke dalam satuan feet. Ini kan satuannya meter nih, ya. Konversikan ke dalam satuan feet. Oke, misalnya kita lihat commercial steel di sini, harga roughness-nya adalah 4,6 dikalikan 10⁻⁵, ya, 10⁻⁵. Oke. Kemudian tadi kita kalau mau menentukan fanning faktor, kurva ini adalah NRE terhadap fanning faktor, fanning friction faktor. Berarti kita harus hitung NRE. Kemudian kita harus mengetahui rasio antara terhadap diameternya dulu, gitu ya. Kan tadi kan persamaannya di sini dikatakan di mana F adalah friction factor atau F ini fungsi NRE dan epsilon per D, ya. Roughness-nya kita lihat dari sini. Maka kalau kita punya commercial steel dengan harganya adalah 4,6 kali 10⁻⁵, kemudian D-nya berapa gitu ya, dibagi dengan D-nya dulu. Misalnya epsilon per D ketemunya itu adalah 0,0015 misalnya, maka kurva 0,0015 itu berada di antara 0,001 dan 0,002, maka dia ada di tengah-tengah sini. Ya, saudara harus jeli untuk melihatnya. Kemudian kita lihat NRE-nya berapa. Kalau NRE-nya setelah dihitung, ini skalanya bisa dilihat di sini. Ini ada 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4 ya. Maka di sini ini kira-kira adalah 4,5 kali ya. Maka ini bisa kita hubungkan ke rasio roughness seperti tadi adalah 0,015 misalnya di sini. Maka ini ketemunya sampai sini. Nah, baru kita bisa membaca fanning friction factor. F-nya itu ini. Ya. F-nya ini adalah berarti ini bukan 6, ya, tapi 0,006 sekian. Ya. Ini adalah 0,006 sekian. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pipanya adalah smooth pipe, ini adalah smooth pipe, tidak usah kita hitung, karena kalau smooth pipe itu ada kurvanya sendiri, tidak pakai dihitung roughness-nya berapa, yaitu pipa licin ya, itu ada yang di kurva yang paling bawah, hubungkan saja ke kurva yang paling bawah, kemudian tinggal kita membaca fanning faktornya di sini, ya. Ini garis-garis ini itu semuanya adalah apabila kita mau menghitung friksi yang disebabkan oleh aliran turbulen. Ya.
Nah, kalau aliran laminar bisa nggak dari kurva? Bisa. Ini adalah aliran laminar. Selain kita bisa menghitung tadi dengan fanning factor adalah sama dengan F per NRE, sorry, NRE per 16 per NRE, sorry, 16 per NRE, maka saudara tidak bisa menghubungkan NRE-nya itu dengan garis ini, laminar flow, karena laminar flow itu kan dibawa kurang dari 4.000 di sini ya, ini 4.000. Maka saudara bisa menghubungkan ke sini, saudara itu. Jadi saudara tidak menghitung juga tidak apa-apa, tapi toh saudara harus punya menghitung NRE-nya gitu ya. Mana yang lebih mudah, mau menghitung 16 per NRE boleh. Saudara mau menghitung ini dihubungkan ke sini juga boleh. Nah, ini adalah bagaimana caranya saudara melihat frictional fanning factor ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Mau bertanya. Boleh, silakan. Ini kan apa grafiknya yang fanning factor ya. Kalau sama grafiknya yang versi Whisper beda ya nilainya. Tidak jelas. Ini kan tadi fanning factor friction. Nah, itu kan saya juga pernah tahu ada Darcy Weisberg friction factor. Iya. Itu beda ya Bu nilainya. Iya, kalau Darcy seingat saya persamaannya sama apa enggak ya? Saya lupa itu. Kalau hubungannya antara NRE dengan fanning factor itu punya rumus ya, ada rumusnya gitu kan ya? Iya. Bisa juga itu digunakan, cuman saya lupa ya untuk kurvanya bagaimana, apakah dia sama atau tidak ya. Kalau hubungannya antara NRE dengan ini kemudian ini ada roughness-nya, seharusnya ya sama. Persamaan, dia punya persamaan kelihatannya untuk menghitung fanning factor ya Darcy itu. Sama. Ya. Oke, udah lanjut pertanyaan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Kalau misalnya menggunakan persamaan lain selain yang di grafik itu bisa berarti ya, Bu? Bisa. Kalau untuk menghitung fanning factor-nya. Ya, asal datanya ini hanya diketahui ya. Jadi misalnya menggunakan persamaan X gitu. X itu sama dengan A plus B per D. Tapi saudara punya A-nya, punya B-nya, punya D-nya. Dan A, B, dan B-nya itu harus di literatur yang sama gitu ya. Supaya data itu bisa digunakan di persamaan dari literatur itu. Jadi sama seperti tadi yang saya katakan, mau pakai Mackie boleh, mau pakai Ginkgopis juga boleh, gitu. Ya. Tergantung dari, pokoknya persamaannya itu tergantung dari data yang diketahui. Sebentar ya. Sampai di sini ada pertanyaan?